Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa pada pengawasan malam Kamis, dan ini adalah pertemuan kita kedua dari bulan Syawal. Bagi yang belum hadir, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin Allah menerima amalan kami dan amalan Bapak dan Ibu sekalian. Minal aidin wal faizin. Semoga kita benar-benar dapat meraih kemenangan dan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Dan kullu amin wa antum bi khair. Mugi-mugi semuanya sepanjang tahun ke depan berada dalam keadaan kebaikan, terus dalam keadaan orang-orang yang beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ingatkan, ini masih malam ke-12 akhir bulan Syawal, artinya masih ada kesempatan untuk melakukan siam Syawal sebanyak 6 hari. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya sama seperti puasa selama setahun penuh. Ganjarannya sama seperti puasa setahun penuh. Kata ulama Syafi'iyah, kemarin kita telah sebutkan ada perkataan dari Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, ketika memberikan catatan hasyiah untuk pembahasan salah satu kitab dalam mazhab Syafi'i, dikatakan bahwasanya paling afdol puasa Syawal dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama muttasil. Muttasil itu artinya bersambung langsung setelah Idul Fitri.
Jadi dari 2 Syawal itu lebih bagus. Namun kalau tidak bisa, boleh jenengan lakukan mulai dari pertengahan seperti ini boleh, atau di akhir-akhir karena masih sibuk Syawalan terus boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Kemudian yang kedua yang dianjurkan oleh ulama Syafi'iyah, bahwa puasa Syawal itu dilakukan mutatabi'ah. Mutatabi'ah itu artinya berurutan. Saat ini tanggal 11, lanjut 12, 13, 14, 15, 16 rampung. Lebih bagus dilakukan berturut-turut. Namun kalau tidak mampu, saat ini Rebu, kemudian Kemis puasa, lompat lagi, besoknya Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu diundang makan besar. Ya gimana lagi, masa diundang makan ditolak. Nih, maka Senin lagi baru puasa. Senin, Selasa, Rabu rampung 6 hari. Maka tidak apa-apa tidak berurutan. Namun lebih bagus mutatabi'ah, yaitu dilakukan secara berurutan. Jadi ada 2 sifat yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, 2 cara. Yang pertama muttasil, yaitu bersambung langsung setelah Idul Fitri. Kemudian yang kedua mutatabi'ah, yaitu dilakukan secara berurutan. Dilakukan secara berurutan. Kemudian para jamaah sekalian, dalam hadis ini terutama ibu-ibu yang biasanya masih mendapati datang bulan, belum menopause. Ibu-ibu tentu di bulan Ramadan ada yang punya utang. Ada yang punya utang 6 atau 7 hari belum disahur. Apakah boleh lakukan puasa Syawal langsung? Saran saya tidak lanjut langsung puasa Syawal, namun nyaur dulu. Namun apa? Nyaur. Nyaurnya tadi 7 hari disahur dulu, kemudian setelah itu sudah selesai baru ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ibu-ibu pada protes. Kenapa? Dikarenakan kita amalkan tekstual hadis. Dalam kalimat hadis disebutkan man shoma ramadhana summa atba'ahu. Man ini dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat syarat. Syarat ini dipenuhi dulu, baru ganjarannya di belakang itu akan didapat. Kana kasyamid dahar, maka akan mendapatkan pahala setahun penuh. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, lakukan dulu puasa qadha tadi, nyaur poso misalnya 6 hari. Kalau sudah rampung baru lanjutkan puasa Syawal selama 6 hari. Karena disyaratkan dalam hadis, siapa yang lakukan puasa Ramadan. Berarti kalau masih nyaur berarti belum puasa Ramadan. Resikonya seperti itu. Terus kalau nggak sempat gimana? Kalau nggak sempat, mugi-mugi Allah catat karena halangan atau uzur yang diperoleh, mudah-mudahan dicatat juga tetap mendapatkan puasa Syawal. Pahalanya mugi-mugi dapat. Pahalanya mugi-mugi dapat. Namun kalau bapak-bapak nggak ada istilah halangan-halangan. Bapak tidak ada istilah batal, tidak ada istilah datang bulan, tidak ada istilah haid, tidak ada istilah menstruasi, tidak ada istilah nifas. Maka berarti tidak masuk pembahasan tadi. Ini berlaku untuk ibu-ibu yang punya uzur atau tiang sakit yang punya uzur sehingga tidak bisa menjalankan puasa Syawal secara sempurna. Dikarenakan tadi dia dahulukan dulu nyaur baru kemudian puasa Syawal. Paham nggih ibu-ibu nggih? Paham nggih? Berarti mana yang dilakukan, nyaur dulu apa nyawal? Nyaur. Ya, nyaurnya didahulukan. Yang punya utang 10 ya dibayar dulu 10, baru kemudian lakukan puasa Syawal. Dan ini juga jadi dalil ibu-ibu akhirnya lebih cepat terlepas saking kewajiban. Lebih cepat lepas dari kewajiban. Jenengan tunda-tunda terus sakniki puasa utangnya 10, ditunda lagi, tunda lagi, akhirnya sampai tahun depan pun belum disahur.
Ada yang seperti itu. Ada yang belum nyaur sampai tahun berikutnya padahal mampu untuk nyaur. Maka jenengan sudah lepas kewajiban sehingga tidak jadi orang yang menunda-nunda melakukan sesuatu. Jadi segera untuk disahur, terutama ini biasanya ada yang punya anggapan saya nunda lagi, terutama yang remaja-remaja. Kadang ditunda-tunda sampai tahun berikutnya, pas lagi nikah baru numpuk. Puasa sampai 60 hari, 6 tahun belum disahur. 6 tahun belum disahur. Nunda seperti ini jadinya jenengan kena masalah nantinya. Ada fatwa saking sahabat, kalau sampai Ramadan berikut itu belum disahur, jenengan pertama punya kewajiban nyaur. Kemudian yang kedua, setiap hari yang tadi disahur, misalnya 10 hari utang puasa sampai Ramadan berikut belum lunas, ditambah dengan 10 kali memberi fidyah. Ditambah 10 kali memberi fidyah sebagai bentuk kafaroh atau bentuk hukuman, dikarenakan sampai Ramadan berikut itu belum lunas. Ini fatwa dari beberapa sahabat yang ini disimpulkan oleh para ulama tentang nyaur atau qadha puasa Ramadan tadi. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu atau yang punya halangan belum disahur puasanya, Allah berikan kekuatan, berikan taufik dan hidayah sehingga puasanya cepat rampung untuk melunasi qadha atau nyaur puasa Ramadan tadi. Allahumma amin. Kemudian kali ini kita lanjut pembahasan dari surat Yasin, tafsir surat Yasin. Kita akan lihat ayat 74-76. Ini membicarakan tentang masalah syirik. Ayat sebelumnya kita telah bahas kalau tidak salah sampai ayat 75. Sebelum Ramadan kita sudah bahas sampai ayat 75. Maaf, 74. Sekarang kita dari 74 sampai 76. Diperhatikan ayatnya karena pembahasan ini sangat-sangat penting sekali. Kalau beri judul KTP-ne muslim namun jadi musyrik. KTP-ne muslim, agama Islam, namun kelakuannya seperti orang musyrik. Bukan seperti, memang dia lakukan kesyirikan. Nanti akan kita lihat pembahasan ini. Mugi-mugi Allah memberikan kita taufik dan hidayah menjadi hamba Allah yang bertauhid dan kita benar-benar dijauhkan saking perbuatan syirik. Surat Yasin ayat 74-76 dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Baik, lihat para jamaah sekalian, surat Yasin ayat 74, 75, 76. Perlu kami jelaskan terlebih dahulu, kita sengaja bahas surat Yasin karena kalau yakin rata-rata jamaah itu sudah hafal surat Yasin. Betul apa mboten? Betul. Namun yang baca surat Yasin belum tentu paham. Jenengan baca surat Yasin belum tentu bisa memahami semuanya. Padahal ayat itu paling penting untuk dihafalkan dan juga dipahami. Yang paling penting itu dipahami. Ya, yang paling penting dipahami karena dari pemahaman jenengan nantinya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ada.
Maka ketika melihat ayat 74, 76, 74 sampai 76 saking surat Yasin di sini, kita nanti akan tahu bahwasanya Allah ternyata sudah memperingatkan tentang masalah syirik. Dan orang-orang masih menganggap remeh hal ini. Coba lihat saking ayat 74. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka itu mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Sembahan selain Allah itu macam-macam. Sembahan selain Allah itu macam-macam. Ada di situ kayu besar, ada di situ batu besar, ada di situ kuburan, ada di situ para wali yang sudah mati, ada di situ para jin, ada di situ malaikat, ada di situ benda-benda yang dikeramatkan. Maka ada yang mengambil sembahan ini untuk dimintai tolong. Untuk dimintai tolong. Perlu dipahami, Nabi SAW itu sedari kecil sampai beliau menerima wahyu, itu tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Nabi SAW tidak pernah berbuat syirik. Makanya beliau dari sisi kemuliaan, Nabi SAW itu punya kemuliaan, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mengagungkan kuburan secara berlebihan, tidak pernah meminta jadikan patung-patung berhala-berhala itu jadikan perantara untuk meminta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan juga kalau mau melihat keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, diutus di tengah-tengah bangsa Arab dan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, di mana Quraisy itu jadi kabilah atau suku yang paling mulia dibandingkan dengan suku-suku yang lain yang ada di kalangan bangsa Arab. Apa tanda kemuliaannya? Kita bisa lihat dari surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita bisa lihat saking surat Al-Fil yang terdiri dari 5 ayat. Itu jenengan baca baik-baik. Di situ Ka'bah yang nantinya daerah tersebut akan lahir Nabi yang mulia Rasulullah SAW, itu akhirnya gagal diserang oleh Raja Abraha yang datang dari Yaman. Kenapa Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah? Karena memang ada seorang dari Bani Kinanah yang ada dari kalangan bangsa Arab yang ketika itu buat masalah kepada Raja Abraha. Dia buat masalah apa? Raja Abraha itu ingin bangun tempat ibadah. Ingin bangun tempat ibadah yang disebut kanisa. Kanisa ini dijadikan tempat untuk menyaingi Ka'bah. Ya, kanisa ini dijadikan tempat untuk menyaingi Ka'bah. Ka'bah ada di kota mana? Mekah. Kanisa ini, gereja ini itu untuk menyaingi Ka'bah. Akhirnya dia punya tujuan, Raja Abraha ini, biar orang-orang itu nggak datang lagi haji ke Ka'bah, namun gantian pergi ke Yaman. Mungkin orang Indonesia pengen juga seperti itu. Kita nggak usahlah datang haji ke Mekah, kita bangun Ka'bah saja di Indonesia. Ada yang mau menyaingi Ka'bah seperti itu? Konten? Ada di Gunung Kidul mau bangun seperti Ka'bah, biar nggak usah lagi tindak haji, biar nggak usah lagi tindak umroh, cukup ada di sini saja. Nah, dulu Raja Abraha ingin seperti itu. Akhirnya orang dari Bani Kinanah ini dia marah dengan pernyataannya Raja Abraha. Dia akhirnya datang ke Yaman jauh-jauh, kemudian dia kotori rumah ibadahnya Raja Abraha. Akhirnya Raja Abraha marah. Kemudian keluar 20.000 pasukan. Berapa pasukan? 20.000. Dan di situ ada pasukan gajah. Ada beberapa gajah yang ikut serta. Akhirnya siap-siap berjalan menuju ke Mekah sana, ingin hancurkan Ka'bah. Intinya ujung ceritanya Ka'bah tidak jadi hancur. Dan ketika sampai di suatu daerah yang namanya Al-Makhmas, ya, memang Raja Abraham merampas semua harta-harta milik orang Quraisy. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan lagi. Ketika itu gajahnya ngambek. Ada
ada seekor gajah yang bernama Mahmud. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Selain nama gajah ini, ada seekor gajah yang bernama Mahmud. Mahmud nggak gerak-gerak. Allah berikan bisikan pada si Mahmud ini, Mahmud kamu nggak boleh gerak. Kalau mengarah ke arah Ka'bah dia nggak mau jalan. Namun kalau di luar arah Ka'bah mau balik ke arah selain itu dia baru mau jalan. Mahmud nggak mau jalan ketika itu. Suruh ke Ka'bah nggak mau. Pasukannya berhenti semuanya. Ini Mahmud nih gimana? Mau nyerang Ka'bah kok nggak jadi jalan? Akhirnya datang burung ababil. Burung apa? Ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dibawalah batu dari yang sudah dibakar, batu yang panas. Kemudian pasukan gajah, Raja Abraha semuanya hancur lebur. Ka'asfim makul, hancur bagikan daun-daun. Tahu kalau daun-daun itu diinjak sapi, hancur kan? Kalau jenengan beri pakan pada sapi, nah itu rumput-rumputnya hancur semuanya. Nah hancurnya pasukan Raja Abraha seperti itu. Ka'asfim makul, seperti daun-daun yang telah dimakan, habis. Mahmud tadi gajah nggak jadi nyerang, hancur lebur. Cuma gara-gara apa? Burung ababil. Tanda bahwasanya sebentar lagi ini akan 1,5 bulan kalau tidak salah disebutkan dalam sejarah, 1,5 bulan dari penyerangan Raja Abraha ini, Nabi kita Muhammad SAW itu lahir. Apa pelajarannya di sini? Menunjukkan Ka'bah itu dimuliakan. Satu. Yang kedua, orang-orang Quraisy tempat Nabi SAW lahir juga dimuliakan, walaupun mereka asalnya di situ orang musyrik. Orang Quraisy itu adalah orang musyrik. Namun Allah bukan memuliakan mereka, namun memuliakan Ka'bah dan juga tempat tersebut karena sebentar lagi akan lahir seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama, nabi itu lahir pada tahun gajah. 571 miladiyah. 571 miladiyah. Lahirnya pada bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang paling kuat. Sedangkan tanggalnya para ulama beda pendapat. Ada yang katakan tanggal 8, ada yang katakan tanggal 9, ada yang katakan tanggal 12, ada yang katakan tanggal 17 Rabiul Awal. Beda-beda pendapat. Mana yang tepat? Wallahu a'lam. Kami juga tidak bisa menyebutkan tanggal 12 seperti yang diperingati seperti Maulid Nabi, sebagai Maulid Nabi, karena tanggal ini pun para ulama masih berselisih pendapat. Intinya tanggalnya nggak penting. Intinya tanggalnya itu tidak penting. Tidak seperti ketika kita memasuk bulan Ramadan atau bulan Syawal kita tentukan tanggal. Namun kalau mau merayakan kelahiran Nabi SAW, tanggalnya tidak para ulama tentukan secara spesifik. Menunjukkan bahwasanya memperingatinya sebenarnya ini tidak pada tanggal-tanggal tertentu seperti yang diperingati saat ini. Paham gak? Ya, di sini saya ingin tunjukkan orang-orang Quraisy itu adalah bangsa yang mulia karena Allah tolong. Namun mereka masih berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan mereka itu macam-macam. Bahkan setiap kabilah, setiap suku itu punya sembahan sendiri. Makanya bangsa Arab ketika itu tidak bersatu. Jadi kalau saya ibaratkan di Gunung Kidul ini, nanti Purwosari punya patung sendiri, Panggang punya patung sendiri, nanti Patok punya patung sendiri, Rongkop punya patung sendiri, beda-beda. Nggak mungkin bersatu, wong patungnya beda-beda. Orang Arab seperti itu. Jadi sesembahannya berbeda-beda. Baru datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberantas kesyirikan itu semuanya. Sesembahan yang banyak tadi cuma dijadikan satu, yaitu kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi yang cuma disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan satu. Itulah tidak enaknya orang musyrik. Orang musyrik itu tidak mungkin bersatu. Orang Jepang punya penyembahan sendiri dengan orang Arab itu berbeda, maka tidak mungkin bersatu.
Namun kita umat Islam, Nabi kita itu satu, kitab suci kita juga satu, petunjuk kita itu satu. Maka kalau ibadah itu jadi satu, kecuali yang nggak mau ibadah bareng-bareng. Ya, ibadah kita juga satu. Sholat 5 waktu nggak mungkin beda-beda. Kalau sholat subuhnya sudah berubah jadi 4 rakaat, berarti sesat. Sholat zuhurnya sudah berubah jadi 3 rakaat, berarti sesat. Ibadahnya satu. Sholat Jumat ya harus bareng-bareng. Ya, sholat Jumat harus bersatu. Nggak mungkin ada sholat Jumat cuma di rumah saya, nggak boleh. Ya, sholat Jumat di rumah saya tidak boleh. Harus bersatu ibadahnya. Maka tujuan dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran tauhid, menyembah Allah yang satu untuk menyatukan kaum muslimin. Tidak seperti orang-orang musyrik di sini katakan wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka itu mengambil sembahan. Mereka punya sembahan masing-masing berbeda. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Coba lihat di sini. Berhala-berhala itu atau sembahan itu tiada dapat menolong mereka, padahal patung-patung tadi menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Kalau orang dapat musibah, dia mau pakai benda-benda keramat tadi yang mau menolong dia, tetap kalau tidak bisa menolong kalau Allah tidak takdirkan seperti itu. Yang cuma bisa menolong kalau kita punya musibah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang musyrik yang ada di masa silam itu masih lebih mending daripada orang musyrik di zaman ini. Kalau dulu Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum musyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu dalam keadaan susah, mereka berada sedang berlayar di tengah lautan. Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka susah minta tolong pada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka selamat kembali ke daratan, mereka kembali berbuat syirik lagi. Jadi syiriknya cuma dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang lapang, ya kembali berbuat syirik. Kalau mereka dalam keadaan susah, minta tolong pada Allah. Kalau mereka dalam keadaan susah, sholat, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dalam keadaan lapang senang, kembali berbuat syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', beliau katakan beda dengan orang musyrik saat ini, lebih parah. Senang itu syirik, susah juga syirik. Betul napa mboten? Betul. Lagi ditimpa tsunami syirik, selamat dari tsunami juga syirik. Susah, senang, tetap syirik. Berarti mending mana? Penak zamanku biyen kata wong. Sapa? Pak Soeharto. Penak zamanku, Bro. Penak zaman orang musyrik yang dulu sekali daripada zaman ini. Syirik di masa dulu masih lebih mending. Mendingnya apa? Kalau dalam keadaan susah minta tolong pada Allah. Kita susah datangi wong pinter. Iya kan? Datangi wong pinter untuk minta solusinya ini gimana? Ada enggak nanti apa ritual-ritual yang mesti dilakukan? Lagi susah dengan utang, datangi wong pinter juga. Datangi dukun, datangi kuburan, minta di situ. Padahal yang tadi ya wong soleh yang sudah mati juga ada yang punya utang. Jangan datang di situ, minta lagi di situ. Susah buat syirik, senang juga buat syirik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau melihat bahaya syirik itu banyak sekali. Lihat nasib kita itu kalau masih berbuat syirik tidak akan selamat. Masih percaya dengan keyakinan-keyakinan yang ada syiriknya juga tidak akan selamat. Mati dalam keadaan syirik, naudzubillah, juga tidak akan selamat. Namun kalau jenengan itu selamat saking syirik, walaupun punya dosa yang lain,
dia selamat dari syirik, tadi baru nyolong misalnya, mati. Namun dia nggak pernah buat syirik loh, nyolong, nggak pakai jimat, nggak pakai raja, nggak pakai pesugihan, nggak pakai pelaris, nggak datangi wong pinter tadi seperti disebutkan, nggak percaya pada dukun paranormal, namun dia punya dosa yang lain dibawa kesyirikan, masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Namun kalau orang berbuat syirik, walaupun punya amal apapun, sholat sampai jidatnya ireng, puasa rutin, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, haji ping 5, zakat sak miliar, sak M, namun jadi wong musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti mending selamat dari syirik. Namun kalau jenengan selamat dari dosa yang lainnya, lebih afdol lagi, lebih mulia lagi. Meninggalkan syirik, meninggalkan juga dosa besar. Namun ingat, kunci utama masuk surga cuma satu, selamat dari perbuatan syirik. Ini yang diingatkan dalam ayat ini. Ini yang senang maca Yasin harusnya paham. Ayat 74 sampai 76 itu ingatkan syirik. Jangan-jangan jenengan habis baca Yasin setelah itu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malah setelah baca Yasin malah datangi kubur minta doa pada penghuni kubur. Malah masih percaya dengan jimat-jimat yang nanti akan mendatangkan keuntungan, keberkahan. Jimat-jimat itu macam-macam, Gi. Bahasa Arabnya itu tamimah. Ada yang bentuknya gelang. Dulu wong Arab itu pakai gelang. Kalau sekarang akik. Bapak wonten? Namun akiknya yang punya isinya ada. Ya kalau akik biasa ya, apalagi murahan. Ya untuk apa pakai seperti itu jadi jimat? Ada yang masih percaya pada keris. Kerisnya punya isi juga, ada kesaktian di dalamnya. Bisa melindungi rumah, bisa jaga rumah dari pencuri, perampok. Kalau punya keyakinan seperti itu, kerisnya berarti fungsinya sama dengan tamimah alias jimat. Nabi SAW katakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang masih pakai jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang menggantungkan tamimah, ada bentuknya raja. Raja itu tulisan Arab. Namun tulisannya nggak jelas. Kadang cuma huruf ngain, kadang cuma huruf alif, kadang cuma huruf nun. Nggak tahu bacanya apa maksudnya. Diyakini bisa melariskan dagangan. Saya pernah masuk ke warung makan. Akhirnya saya sudah nggak doyan makan lagi. Lihat di dalam pas masuk, di pintunya ada raja-raja. Walaupun makanannya enak, walaupun masakan Padang, sudah nggak doyan lagi. Sakit gigi dipaku. Ya, itu dipasang, ditempel di pintu masuk. Keyakinannya biar dapat berkah. Ada yang punya raja-raja ditulis di bawahnya, ini untuk datangkan rizki. Ya, namun tulisan-tulisan Arabnya di atasnya nggak jelas. Ada yang bawa dari Jawa Tengah sana atau dari daerah-daerah yang lainnya. Kalau seperti ini tetap juga termasuk syirik. Hati-hati, syirik di sekitar kita banyak. Perlu pengkajian khusus sehingga masalah ini ya bisa orang-orang itu paham. Terus gimana kita bisa menghindarkan kesyirikan? Ya harus ngaji. Nggak ngaji ya nggak paham syirik. Karena setiap Rasul itu ngajinya, bahasa kita itu ngajinya, yang ngajarkan tentang peringatan agar orang-orang itu menjauhi syirik.
Coba lihat apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat itu ada seorang rasul. Setiap rasul diutus setiap umat. Apa misinya? An i'budullah, sembahlah Allah saja, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa yang dimaksudkan dengan taghut? Tafsiran para ulama, taghut itu adalah setan. Taghut itu adalah dukun. Taghut itu adalah paranormal. Taghut itu adalah orang pintar. Yang tadi kita katakan orang-orang punya masalah datangi dukun, paranormal atau orang pintar semacam tadi. Untuk dapat raja, untuk dapat mantra-mantra, untuk dapat bacaan-bacaan, ya, dan seterusnya. Untuk dapat keris dan seterusnya. Ini semua termasuk dalam perbuatan syirik, dan itulah yang diingatkan tadi. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Nah, kemudian kesimpulan mutiara ayat dibacakan. Berikut keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang musyrik yang menjadikan tandingan bagi Allah. Terus Dengan beribadah pada selain Allah, orang musyrik meyakini bahwa mereka akan ditolong dan diberi rezeki. orang musyrik datangi kuburan, minta pada wali yang sudah mati, yakin akan dapat pertolongan, dapat rizki. Padahal yang dapat memberikan pertolongan cuma Allah. Yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi seperti itu, uang yang mati saja. Dia mau minta tolong saja kalau dirinya disiksa dalam kubur, itu nggak bisa. Ya, dia tidak bisa, kecuali yang menolong dia adalah amalan dia sendiri. Meminta tolong dari orang di luar nggak bisa, kecuali ada doa-doa yang orang lain itu kirim untuk dirinya. Jadi orang mati itu bukan kita datangi mintai doa pada orang mati, namun orang mati itu kita doakan karena dia butuh pertolongan. Orang mati itu butuh pertolongan kita, yaitu kita doakan dia. Ya, doakan orang yang telah meninggal dunia tadi. Doa ini manfaat. Bukan kita datang ke kuburan minta, "Mbah, tolong saya, Mbah. Saya punya masalah. Utangku oke. Sesok ditagih." Bukan. Dia nggak bisa beri pertolongan, Allah yang beri pertolongan. Mau jadikan perantara dari orang yang sudah mati juga tidak bisa. Tidak dituntunkan dalam agama kita. Minta langsung doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Mereka anggap ibadah kepada selain Allah itu untuk mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. jadi ada yang punya anggapan minta doa kepada kuburan para wali tadi supaya semakin dekat pada Allah. Padahal seperti ini tidak dituntunkan. Terus Padahal sesembahan selain Allah itu tidak sanggup memberikan pertolongan. tidak sanggup memberikan pertolongan, hanya Allah yang memberikan pertolongan. Terus Sesembahan selain Allah itu sangatlah lemah. Bahkan sesembahan itu sendiri jika dapat menolong diri tidak dapat menolong diri mereka. Jika ada yang mencelakai sesembahan tersebut, mereka pun tidak bisa mengelak. Karena sesembahan itu hanya benda mati, tak bisa berpikir. coba kalau patung ini asalnya kalau orang-orang musyrik itu yakini ini sebagai perantara. Patung mau diapa-apain pun dia tidak bisa untuk membela diri. Meminta tolong nggak bisa bicara. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Maka kita kalau melakukan kesyirikan cuma berdoa pada sesuatu yang sudah mati, jamad, benda mati, tidak bisa berpikir dan tidak bisa menolong kita. Terus Berhala dan sesembahan selain Allah sudah disiapkan untuk menolong orang musyrik pada hari kiamat saat manusia akan dihisab. Demikian kata Imam Mujahid. jadi berhala-berhala itu sudah disiapkan untuk menolong orang musyrik pada hari kiamat saat manusia akan dihisab. Namun mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Padahal mau disiapkan seperti itu, namun tidak bisa memberikan pertolongan. Hanya Allah yang memberikan pertolongan. Terus
Ingat, setiap muslim bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan ketika ia menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah bagi Allah. Ingat, kalau kita itu berbuat syirik, syirik itu artinya kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti tolong dibedakan, ada istilah syirik, ada istilah bid'ah. Ada istilah amalan yang tidak ada tunan. Tidak semua istilah bid'ah itu masuk syirik, tidak. Ya, sekedar bakar kemenyan itu belum tentu masuk syirik. Pahami baik-baik, bakar kemenyan itu belum tentu masuk syirik. Namun kalau jenengan itu nganggap sakral keris dijamasi dengan kembang, itu bisa jadi syirik. Itu bisa jadi syirik. Ada kebo, keluarkan kotoran, jenengan nampung kotorannya tadi, simpan di lemari, nganggap ini bisa melariskan dagangan, masuk syirik. Ya, masuk syirik. Macam-macam bentuknya. Nanti tolong dibedakan, nggak semua amalan yang tidak ada tuntunan masuk syirik. Maka syirik itu nantinya kita perlu pahami dulu. Lihat pembahasan berikutnya. Apa itu syirik? Syirik adalah memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Orang yang memalingkannya disebut musyrik. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Syirik itu apa? Memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Tadi orang bakar kemenyan itu belum tentu ada ibadah di situ, cuma bakar. Namun kalau orang itu menyajikan satu tumbal, ada sembelihan, ini dipakai untuk sedekah laut, maka ini termasuk dalam perbuatan syirik. Karena menyajikan ibadah berupa sembelihan itu adalah ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, ingat, sholati, sholatku, nusuk, manasiku, termasuk sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Maka itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan pada selain Allah. Jadi kan nggak bisa pakai alasan. Kasih tumbal tadi berupa kepala sapi itu untuk memberi makan pada hewan atau hewan-hewan yang ada di laut. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Memang hewan-hewan yang ada di laut itu senang dengan sapi? Senang dengan sapi? Enggak. Maka bentuk ini sudah termasuk tumbal, sudah termasuk sembelian pada selain Allah. Maka masuk dalam perbuatan syirik. Nggak bisa diputar-putar loh. Jadi kan pakai alasan apapun, logika apapun tidak bisa. Itu tetap masuk dalam perbuatan syirik. Dihindari. Daripada mati dalam keadaan syirik yang tadi saya sebutkan. Dihindari perbuatan semacam itu. Terus. Di antara bentuk kesyirikan adalah doa pada selain Allah. Doa pada selain Allah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, angkatlah setiap musibah-musibah saya. Angkatlah utang-utang saya. Minta pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali Allah, orang soleh, namun tidak boleh doa ditujukan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya yakin pernah. Ada dalam bacaan-bacaan wirid-wirid ada seperti itu. Namun jenengan kadang cuma baca wirid-wirid, orang paham wiridnya ini maksudnya apa. Ada bentuk wirid-wirid yang di dalamnya itu bentuknya minta pada selain Allah. Namun kita tidak sadar, senang sekali membaca wirid-wirid semacam itu. Sehingga harus paham wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir yang dibaca. Terus. Penyandaran hati atau tawakal pada selain Allah. Tawakal pada selain Allah bentuknya adalah jimat, pakai raja. Karena orang pakai jimat, pakai raja, sudah menyandarkan dirinya pada selain Allah. Terus. Dan harus memenuhi syarat tumbal atau sesajen. Sesajen yang dipakai dalam ritual pesugihan, datang ke gunung ini, datang ke tempat keramat ini, itu kadang ada syarat-syaratnya. Ada syarat tumbal atau sesajen yang mesti dipenuhi biar cepat sugih. Ya, ada ritual-ritual pesugihan yang ini kadang orang ini belum paham.
Cuma ngikut saja, tetangganya pergi ke sana, pergi lagi. Oh, katanya dia langsung sugih, langsung kaya. Padahal kayanya dari ritual syirik. Masa pengen kaya berbuat syirik dulu? Artinya dia itu kalahkan ridho Allah Subhanahu wa taala, cuma cari dunia dan dia menerjang kesyirikan. Toh kalau sugih dan selamat. Namun coba kalau dia lakukan ritual pesugihan terus mati belum bertobat dari syirik, Allah tidak mengampuni dosanya, kekal dalam neraka. Orang yang berbuat syirik kekal dalam neraka. Terus. Padahal ini semuanya adalah bentuk ibadah. Barang siapa yang memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Ingat, musyrik kafir. Di sini kita tidak tunjuk hidung, namun perbuatannya itu syirik, perbuatannya kekafiran. Namun saya tidak katakan, saya tunjuk orangnya, Pak, kamu itu musyrik kafir, kekal dalam neraka kamu, Pak. Saya nggak tunjuk orang. Ingat, bedakan kalimatnya, nggih. Ini kalimat umum. Ini untuk peringatan bagi kita dulu. Hati-hati jika kita ikut-ikut ritual syirik. Terus. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Terus. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kamu adakan Rabb yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Terus ayat surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala melarang menunjukkan doa atau ibadah secara umum pada selain Allah dalam firman-Nya, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Lihat di sini disebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian itu menyeru bersama Allah sesuatu apapun alias berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pengertian masjid dalam surat Al-Jin ayat 18 ini ada 4 pengertian. Yang pertama, masjid adalah tempat salat. Masjid itu adalah tempat salat. Jadi semua yang ada di muka bumi ini itu adalah masjid, karena semua boleh digunakan sebagai tempat salat. Itulah keistimewaan bagi umat Muhammad, seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk salat, kecuali 2 tempat. Apa 2 tempat? Yang pertama kuburan, yang kedua kamar mandi. Terus yang kedua, masjid yang dimaksud adalah anggota tubuh yang digunakan seseorang untuk sujud. Sehingga maknanya janganlah sujud dengan anggota badan tersebut pada selain Allah. Nah, berarti masjid itu adalah anggota badan untuk sujud. Ya, jidat kita ini kita gunakan untuk sujud. Berarti sujud ini tidak boleh kepada selain Allah. Sujud hanya untuk Allah. Sehingga tidak boleh, para ulama itu katakan, jenengan datang ke kuburan langsung sujud pada kubur, nggak boleh. Makanya cuma satu bentuk sholat yang dibolehkan di kuburan, yaitu sholat apa? Sholat jenazah. Bagi yang belum sempat menyolatkan jenazah karena jenazahnya sudah terlanjur dikubur, maka orang yang belum menyolatkan datang ke kuburan, kemudian dia lakukan sholat jenazah. Sholat jenazah cuma 4 kali takbir. Berapa kali takbir? 4 nih. Nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Boleh. Namun kalau sujud di kuburan langsung, ini adalah kubur orang soleh, langsung kita datang Allahu Akbar, sujud di situ, perbuatan kufur. Ini sudah termasuk sujud pada selain Allah. Dikira ini jenengan kira nggak ada? Ada. Ini ada di kuburan-kuburan di negeri kita juga banyak. Jenengan datang ke kuburan, datang jauh-jauh dari Gunung Kidul, cuma niatan untuk wisata, religi. Datang ke kubur tersebut, kubur para wali, ziarah kubur. Ini sudah tujuannya safar. Kata Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh orang itu bersengaja lakukan perjalanan yang ditujukan itu tempat.
untuk ibadah di situ kecuali 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jauh-jauh datang sini kita ke Masjidil Haram itu malah berpahala. Jauh-jauh dari sini kita ke Masjid Nabawi berpahala. Biaya 25 juta habis untuk itu berpahala. Namun jenengan ke tempat 3 selain itu tadi, selain 3 tempat ini, jenengan safar, tujuannya saya mau berdoa di sana. Doa di kubur itu lebih afdal. Perginya saja sudah dikatakan salah. Perginya saja sudah dikatakan salah. Belum kesananya loh ini. Baru di kendaraan mau pergi. Perginya saja, safarnya saja sudah dikatakan salah. Rasul katakan tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan. Tujuannya itu adalah tempat untuk ibadah di situ. Belum lagi ritual yang di sana nanti dilakukan. Nanti ada sujud pada selain Allah, syirik. Ada doa di situ pada selain Allah, masuk lagi perkara yang masalah. Jadi saran saya, mendingan jenengan tabung-tabung uang untuk munggah umroh atau haji. Uang yang kita tabung untuk itu pergi ke sana, itu sendiri sudah ibadah. Perjalanannya sendiri sudah ibadah. Lebih mulia daripada jenengan itu ke kubur-kubur orang soleh. Ya, lebih mulia. Karena ke sana saja kita akan mendapatkan pahala. Belum lagi melakukan ibadah umrohnya, belum lagi melakukan ibadah hajinya. Terus yang ketiga, makna masjid adalah seluruh tempat di muka bumi, sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri. jadi bisa diartikan tempat sholat atau seluruh tempat di muka bumi. Artinya seluruh muka bumi adalah tempat sujud, maka janganlah sujud di tempat tersebut kepada selain Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. jadi tempat manapun di muka bumi ini jangan digunakan untuk sujud pada selain Allah. Termasuk di kuburan, termasuk di tempat lainnya. Terus yang keempat, masjid berarti sujud. Karenanya maknanya adalah sujudlah pada Allah saja, jangan sujud pada selainnya. sujudlah pada Allah saja. Berarti tidak boleh sujud pada raja, nggak boleh. Sujud itu hanya untuk Allah saja. Karena sujud perlu dipahami, itu adalah tempat atau keadaan yang paling mulia dalam ibadah. Karena sujud itu kita sudah tunduk pada Allah. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, perhatikan sini bapak ibu-ibu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksirud doa. Tempat yang hamba itu paling dekat dengan Allah. Paling apa? Dekat. Dekat dengan siapa? Allah. Yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika kalian itu sujud. Asalkan tidak telat dari imam, ya. Asalkan juga dengan catatan doanya tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Jawa. Nggak boleh dengan bahasa Inggris. Harus dengan bahasa Arab. Bisa dia saking Al-Quran, bisa saking hadis, atau doa yang dibuat sendiri dengan bahasa Arab. Kalau doanya dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sholatnya batal. Kalau ini dalam sholat, maka sholatnya itu batal. Yang disarankan oleh para ulama, sholat doanya dalam batin. Namun sebenarnya doa dalam batin tidak disebut doa. Kalau enggak, ya pakai bahasa Arab. Cukup dari doa-doa yang sudah maksur. Kata ulama Syafi'iyah, doa yang sudah maksur yaitu doa saking Quran atau doa saking hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa saking Quran, doa saking hadis, doa agar utangnya sepenuh gunung itu lunas. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ali bin Abi Thalib itu katakan, ini Kanjeng Nabi ajarkan agar utang sepenuh gunung itu lunas. Utang sepenuh gunung. Ada yang punya utang sepenuh gunung kidul ada? Tanda bahwasanya kalau utangnya cuma kecil saja, ya cuma 1 juta. Mudah-mudahan dengan baca doa ini Allah akan mudahkan utangnya cepat lunas. Doanya tadi apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Cari doa itu di buku doa-doa yang ada. Kemudian baca hadis yang terakhir dalam hadis muttafaqun alaih, hadis di halaman terakhir.
fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar disembah selain Allah, yang dengannya mengharap wajah Allah. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali berkata, hadis ini menunjukkan hakikat makna la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan mengharap wajah Allah, maka ia harus mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Berarti tiang muslim kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya berarti tinggalkan perbuatan syirik. Walaupun jenengan anggap itu tradisi, walaupun sudah menganggap itu membudaya, syirik itu mesti ditinggalkan. Kita tidak menolak tradisi, namun yang kita tolak tradisi yang berbau syirik, tradisi yang ada perbuatan syirik di dalamnya. Ya, jadi orang muslim dia sudah menyebut la ilallah, namun kok berbuat syirik, berarti la ilallah tidak dia jalankan. Jenengan senangnya tahlilan, namun kok berbuat syirik, ya berarti la ilallah nggak dijalankan, cuma geleng-geleng kepala saja dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, geleng-geleng kepala toh? Iya. Namun setelah itu berbuat syirik, oh berarti nggak paham kalimat yang dibaca. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah nyatakan seperti ini, masih mending Abu Jahal daripada orang muslim. Kok iso? Abu Jahal, coba lihat ya, Abu Thalib, Abu Jahal dulu mau disebut la ilaha illallah. La ilaha illallah waktu Nabi SAW melihat pamannya mau meninggal dunia. Pamannya siapa? Abu Thalib. Qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, cobalah kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang nanti aku bisa berargumen, aku bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh pamannya? Pamannya lihat kanan kiri, ada teman-temannya orang-orang musyrik juga. Teman-temannya ini katakan, kamu meninggalkan tradisimu. Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan saja nggak mau. Coba jenengan sekarang mau ucapkan nggak la ilaha illallah? Coba. Semua mau ucapkan nggak? Abu Thalib mau mengucapkan saja nggak mau. Walaupun itu guyon pun dia nggak mau, karena konsekuensinya berat. Abu Thalib kalau mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan kesyirikan. Jenengan atau kita mengucapkan la ilaha illallah itu gampang sekali. Syiriknya juga gampang. Maka masih mending tadi kan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, masih mending Abu Jahal daripada orang muslim. Abu Jahal itu paham, makanya dia nggak mau mengucapkan. Kita ini sudah paham, ngeyelnya itu bukan main. Sudah paham loh la ilaha illallah ini, sudah paham la ilaha illallah ini. Namun ini kan sudah jadi tradisi, ini kan sudah jadi budaya, ini kan harus dilestarikan. Jadi kan melestarikan yang lain, monggo silahkan. Namun yang ini loh, syirik ini saja ditinggalkan. Cuma meninggalkan syirik, insya Allah itu sudah jaminan surga. Jenengan sudah punya jaminan surga di tangan. Kunci surga sudah ada, karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Namun kalau berbuat syirik, ya sudah, resikonya sulit masuk surga, bukan sulit lagi, tidak masuk surga. Terus tadi balasannya? Balasannya bisa diperoleh jika terpenuhinya syarat dan terlepasnya halangan. Nah, muslim itu harus memenuhi la ilallah dengan benar, syaratnya dipenuhi, halangan-halangannya, pembatal-pembatalnya tidak boleh dilakukan. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah pada kita agar dibimbing pada tauhid yang benar, serta dihindarkan dari kesyirikan. Ini nggak ada pesanan apa-apa ya. Ini pembahasan surat Yasin loh. Jangan ada yang katakan sini saya dukung-dukung camat, nggak. Ini nggak ada. Ini kan lanjutan toh. Betul kan dari kemarin? Ya. Ini nggak ada pesanan-pesanan ini. Ustaz harus bahas ini. Nggak ada. Camatnya saya nggak ada di sini. Ya.
Ini nggak ada pesanan-pesanan loh ini. Ini murni pembahasan tafsir surat Yasin. Berarti orang yang baca surat Yasin wajib meninggalkan syirik. Untuk pekan depan libur 1 kali saja. Dari tanggal 10 sampai tanggal 15 saya ingin belajar. Jadi saya pergi ke ada daurah di Batu Malang, saya harus ikuti untuk bekal ilmu biar bisa ngajar jamaah karena ilmu saya masih kurang. Ya, masih butuh belajar. Namun belajarnya pakai bahasa Arab sehingga yang lainnya nggak bisa ngikuti. Ya, harusnya belajar bahasa Arab dulu. Monggo, ada pertanyaan, ada waktu 12 menit, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sejak mohon Bu ini mic-nya. Ya, berarti mic-nya sound system, suara. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini pertanyaannya kaitannya dengan tetangga. Yang kedua monggo sambil pengumuman gini, kajian malam Jumat besok ada di Masjid Sudirman Panggang. Sedangkan kajian Jumat Pon besok mohon maaf saya libur dulu yang ada di Giri Cahyo. Oke, saya liburkan dahulu. Kemudian khutbah Jumat di Masjid Az-Zikro Ngampel. Kemudian bagi yang puasa Syawal disediakan buka puasa sampai hari Ahad besok. Ya, ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 5 hari disediakan buka puasa di pesantren. Kemudian yang terakhir ini penting karena saya tadi baca koran di KR itu, ini koran kemarin tertulis bahwasanya di beberapa titik di Gunung Kidul itu sudah kekeringan. Betul apa mboten? Ya. Nanti yang ingin mendapatkan bantuan air bersih ya mohon mendaftarkan lewat Pak Mugi. Nomor HP dicatat 0811 255 8722 0811 255 8722 0811 255 8722. Tulis nama masjid, di pesannya tulis nama masjid, pagar alamat, pagar jumlah kakak, pagar nomor HP. Diulang, nama masjid, alamat, jumlah kakak, nomor HP. Silahkan hubungi Pak Mugi 0811 255 8722. Karena beberapa titik seperti di Purwosari, Panggang, dan Tepus barangkali ya, saya baca Giri Subo dan Tongkok bagian-bagian selatan itu beberapa titik sudah mengalami kekeringan. Nanti akan dapat bantuan insyaallah dari pesantren. Monggo ya Pak Kusnaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon doa restu dari Ustaz dan para jamaah sekalian. Semoga kita bersama dengan keluarga kita dijauhkan ataupun dibebaskan dari kesyirikan. Pertanyaan pertama mengenai hal tersebut, Ustaz. Kebiasaan kita ketika setelah melaksanakan Idul Fitri yaitu kita sungkeman ya. Sungkeman biasanya ada yang sampai dengan rukuk ataupun di bawah kaki bapak ataupun ibu. Itu bagaimana hukumnya yang pertama. Kemudian yang keduanya dilanjut biasanya ada pancenan ya. Pancenan apa? Pancenan itu berarti menyediakan makanan-makanan yang biasanya disediakan di kamar untuk leluhur yang sudah meninggal. Ngomong. Sajen. Bagaimana kalau di
ada masih memungkinkan semacam tulisan yang disampaikan, ada berbagai macam tulis, ombak, kemudian raja, itu bagaimana sikap kita. Mohon nasihatnya dan semoga sekali lagi mohon kepada Ustadz dan para jemaah sekalian, semoga kita dibebaskan oleh Allah SWT dan keluarga kita dari kesyirikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz terkait dengan tentang surat Yasin Pak Ustaz. Banyak di kalangan kita kalau orang yang sedang sakit kemudian dibacakan surat Yasin, kalau memang sembuh ya karena Allah, tapi kalau diundut ya mungkin karena Allah. Ini sedang sakit apa sudah mau mati? ya semuanya Ustaz. Dua-duanya. Yasin itu memang surat. Itu Pak, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di bawah Pak Camat. Pun. Ibu-ibu sampun. Nah itu satu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ngendikaken pilih bid'ah itu belum tentu syirik. Nah, di pengajian ibu saya setiap malam Selasa itu mengadakan pengajian yasinan, kemudian setelah itu ikroan bersama. Terus ketika saya cerita sama teman saya langsung mengatakan, ukiran yang tuntunane apa itu? Tapi saya tetap diam saja. Nah, menurut Ustadz bagaimana? Apakah ini dilanjutkan atau tidak? Terima kasih. Baik, ya. Sudah, ini ada 5 pertanyaan kami kumpulkan. Sebelumnya, nanti untuk kajian di Karangrecek itu tanggal 21 nih, belum malam Sabtu besok ya. Tanggal 21 itu insya Allah kajian rutin setiap malam Sabtu, biar yang di Wonosari sekitarnya itu iso ngaji. Ya, jangan orang-orang desa terus yang ngaji ya. Jadi orang-orang kota sudah ada sarana untuk ngaji nanti mulai tanggal 21 di Masjid Al-Azhar. Al-Azhar Karangrecek ba'da Isya insyaallah jam 8 sampai jam 9. Ya, jam 9 insyaallah rampung. Ya. Mau yang dari Semin, Ngawen, Ngelipar, Rongkok, Giri Subo, terlalu jauh ya Rongkok Giri Subo nih. Ya. Pokoknya sekitar situlah, Karangmojo ya bisa ikut. Klien bisa ikut di situ. Tidak sakit hati, agar tidak sakit hati pada omongan tetangga, balas baik dengan kebaikan. Balas jelek juga dengan kebaikan. Ingat kaidahnya nggih? Tiang muslim itu balas kebaikan dengan kebaikan. Terus kalau ada yang buat jelek, jelek juga dibalas dengan kebaikan, enggak dibalas juga dengan jelek. Jangan balas jelek dengan jelek, itu enggak akan pernah rampungkan masalah. Ya, tetangga diamkan kita terus, kita balas dengan jelek, diamkan juga, ya enggak rampung-rampung. Menengah terus lewat, ini menang lagi. Coba kalau jenengan yang tegur lebih dahulu, Nabi SAW itu katakan yang lebih bagus daripada mereka yang saling diamkan, orang yang mulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Orang yang mulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka yang mulai mengucapkan salam, nah itulah yang nantinya akan mendapatkan kebaikan. Terus yang nanti yang buat jelek pada kita, kita balas dengan yang baik. Allah Subhanahu wa taala itu katakan, "Idfa billati hiya ahsan, wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu, idfa billati hiya ahsan." Yang namanya baik dan yang namanya jelek itu tidak sama. Namun kalau ada yang berbuat jelek padamu, balaslah dengan kebaikan. Balas jelek itu dengan baik. Kalau jenengan balas jelek dengan jelek lagi, nggak akan pernah selesai.
Ini hanteman dibalas lagi dengan hanteman lagi, nggak akan pernah rampung. Celurit balas lagi dengan celurit juga nggak akan pernah rampung. Yang ada cuma dendam, yang ada cuma balas terus. Maka kalau ada yang buat jelek pada kita, ibu punya masalah dengan tetangga, beri hadiah pada tetangga saja. Jenengan lagi masak, mau buat lebih bagus, ya. Kalau kata Nabi SAW nggak mau buat lebih, ya kuahnya nanti yang ditambahkan saja. Ya kuahnya nanti yang ditambahkan. Namun nggak saya sarankan di sini masak Indomie, kuahnya yang ditambahkan. Ini masak daging. Ini Indomie kok tambah kuah terus bagi pada tangga kuahnya saja, keterlaluan. Tambah micin lagi. Balas dengan kebaikan. Kata Nabi SAW bagi seperti itu. Kalau jenengan mau buat baik pada tetangga, minimal tadi kuahnya jenengan tambahkan, beri pada tetangga. Ini kalau kayak gini nggak bisa sekali, berarti memang orangnya super pelit. Kemudian yang kedua, untuk tadi tentang masalah syirik, kita semuanya berdoa pada Allah, mugi-mugi kita dan keturunan kita selamat dari berbuat syirik, selamat dari menyembah berhala, selamat dari termasuk dalam orang-orang musyrik. Mudah-mudahan kita selamat dari orang-orang semacam itu. Semuanya butuh ngaji, semuanya butuh belajar agar selamat dari kesyirikan. Adapun tadi tentang masalah sungkeman, saran saya tidak dilakukan dalam bentuk sujud. Jadi kalau sudah merunduk sujud, nanti dikhawatirkan masuk sujud pada selain Allah. Ya, dikhawatirkan masuk sujud pada selain Allah. Ya cukup minta maaf biasa saja. Cium tangannya sudah cukup. Ya tanpa mesti merunduk yang nanti bentuknya itu sujud atau bentuknya itu rukuk. Kemudian untuk apa tadi? Pancenan tadi. Intinya itu sajen nggih. Ya, menyedekahkan makan taruh di kamar tujuannya untuk sajen untuk leluhur, betul? Ya. Betul nggih? Nah, kalau sajinya itu untuk sajennya untuk leluhur masuk syirik. Ya, masuk syirik. Dihindarkan. Ya, dihindarkan seperti itu. Kemudian keris, ada tombak, ada rajah, dan macam-macam ada di tengah keluarga kita. Yang jelas jenengan yang pertama nasihati. Gak bisa langsung jenengan ambil rajahnya, tombaknya, kerisnya, dibakar, dipatahkan, dibuang, gak bisa. Kita gak main keras seperti itu. Ya, kalau memang kalau ajaran dari, mohon maaf, ya, kalau ajaran yang diterapkan, sekarang saya pernah lihat videonya langsung, ya. Ajaran yang diterapkan dari ISIS itu langsung main hantam. Kubur yang ditinggikan, kuburnya itu dihancurkan rata. Padahal dia nggak punya wewenang untuk hancurkan. Ini yang hancurkan harus keluarga atau pemerintah yang punya wewenang. Nggak boleh. Orang yang nggak punya wewenang apa-apa nggak boleh. Karena maksud sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi katakan, siapa yang lihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan ini artinya orang yang punya kuasa. Bapak lihat anaknya itu nakal, dia bisa ingatkan dengan tangannya. Karena bapak punya kuasa untuk anaknya. Polisi lihat kemungkaran, dia punya kuasa untuk memperingatkan dengan tangannya juga. Dia punya kuasa. Kita enggak. Kita tidak boleh datangi langsung bar, lihat ada orang minum minuman keras itu, kemudian birnya, minuman kerasnya dihancurkan gitu, enggak. Itu bukan wewenang kita. Sweeping jenengan kalau bukan punya hak, bukan bagian dari kepolisian, bukan bagian dari keamanan, enggak boleh. Orang yang punya kuasa dulu. Orang yang punya kuasa ini yang bertindak. Maka kalau tadi saya sarankan, ya, kalau tidak mampu, yang kedua, nasihati dengan lisan. Kalau tidak mampu lagi, ingkari dalam hati. Nabi katakan itulah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita tidak bisa dengan tangan, dia nasihati. Pak, ini nggak boleh, ini masuk syirik. Keyakinan seperti ini nggak benar. Ini nasihati 1 kali nggak mampu, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 tahun nggak mampu, 2 tahun. Rasul itu dakwahi, ingatkan umatnya yang ada di Mekah, di Madinah 23 tahun. Berapa tahun?
23 tahun. Kita baru ngaji seminggu sudah langsung keras pada keluarga sendiri, keliru. Sudah langsung keras pada masyarakat sendiri, keliru. Punya tahapan. Kalau cuma bisa ngomong, ya nasihati dengan baik, nasihati dengan santun, nasihati dengan lemah lembut. Gak bisa langsung, wah itu syirik, itu bid'ah, kafir kamu. Harus ada caranya. Kesantunan tetap diperlukan. Ya, kesantunan tetap diperlukan. Ngomong harus pelan-pelan. Tidak boleh main keras. Tiang muslim itu harus dengan santun. Kecuali jenengan punya kuasa, bisa ingatkan langsung, ngomongnya enak. Ya, ini nggak boleh pak, ini nggak boleh. Ya, sama anaknya diingatkan langsung, punya kuasa. Namun kalau nggak punya, maka dengan omongan, dengan lisan, dengan ceramah, dengan dakwah, dengan penyampaian. Kalau nggak bisa lagi dengan hati, yang penting hatinya sudah nggak setuju. Ini yang paling lemah. Kalau hati nggak ada lagi, ya berarti memang dia sudah lemahnya iman atau imannya nggak ada. Maka dengan keluarga tetap nasihati, dakwai pelan-pelan, tidak langsung main menghancurkan, kecuali kalau punya kuasa. Kemudian tadi surat Yasin tujuannya untuk dibacakan pada orang yang sedang sakit atau orang yang sedang sakratul maut. Kalau untuk orang yang sakratul maut, hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, disebutkan hadis Nabi SAW itu mengatakan, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang mau sakratul maut di antara kalian surat Yasin. Para ulama simpulkan, hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Jadi bacakan untuk orang yang sakratul maut tidak tepat. Yang ada Nabi SAW mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Talkinkan artinya tuntunkan dia supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Adapun tadi kalau untuk orang yang sakit, ya, kita bacakan surat Yasin dengan tujuan ruqyah masih boleh. Dengan tujuan apa? Ruqyah masih boleh. Karena ruqyah kita ngobati tiang sakit pakai bacaan Al-Quran. Namun saran saya tidak hanya surat Yasin. Nanti kalau jenengan baca surat Yasin dikira ini pingin cepat mati. Iya, orang sudah curiga ini kayaknya pengen saya cepat mati. Dia nggak punya harapan lagi. Padahal ruqyah untuk bacaannya boleh pakai surat apapun. Bisa pakai ayat kursi, bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bahkan bisa pakai surat Al-Fatihah. Paham nggih? Ini hadir Mbah Rois, Pak Kaum, ini juga pahami. Lihat kondisinya apa. Walaupun sebagian ulama masih membolehkan membacakan surat Yasin untuk orang yang sakratul maut. Namun tadi saya jelaskan untuk hadisnya hadis yang dhaif. Yang tepat adalah talkinkan la ilaha illallah. Adapun tadi tentang pertanyaan terakhir, yasinan itu bagaimana baca surat Yasin? Baca surat Yasin boleh. Boleh nggak dihafal? Boleh. Boleh nggak dikaji? Boleh. Manfaat sekali. Wong tadi dibahas saja tentang kesyirikan. Wong malam ini saya kita yasinan loh sebenarnya. Iya kan? Kita yasinan ini. Apa orang yasinan tadi? Hah? Baca berapa ayat? 3 ayat. Namun ini yasinan yang lebih daripada yasinan. Ya, karena langsung kaji. Kalau jenengan mau seperti ya monggo silakan. Saya nggak mau baca surat Yasin tok, saya mau bacakan tafsirnya, mau jelaskan, ya monggo silakan. Namun baiknya tidak khususkan pada waktu tertentu. Nih, tidak khususkan pada waktu tertentu. Ya, karena kalau kita khususkan pada waktu tertentu butuh dalil. Ya, malam Jumat atau malam Jumat Kliwon. Wong Nabi nggak kenal Jumat Kliwon. Malam Jumat mungkin masih mungkin. Namun yang dituntunkan oleh Rasul kalau hari Jumat, malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Adapun tentukan pada waktu-waktu tertentu setelah orang mati itu harus butuh dalil.
Ya, jadi namun kalau sarankan ubahnya itu pelan-pelan. Tadi sudah diberitahukan kaidah dalam merubah kemungkaran itu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Makanya dakwah itu penting. Enggak hanya di sini. Jenengan dakwah di Purwosari, jenengan dakwah di Pelayan, di Palian, di Tepus, Tanjung Sari, sampai Rongkop, di Wonosari. Itu dakwah perlu sehingga orang mendapatkan ilmu akhirnya tambah jelas. Dengan ilmu nantinya akhirnya berubah pelan-pelan. Enak dibandingkan langsung main hantam. Wah, ini syirik, ini kafir. Ya. Kalau seperti ini, ya, orang cuma bisa menerima sekali dan setelah itu dia tidak mau menerima lagi. Namun kalau dengan adanya majelis ilmu, orang ngaji, ngerti ilmunya pelan-pelan, akhirnya ujung-ujungnya itu bisa paham. Kemudian kalau jelaskan untuk malam Jumat tadi di Masjid Sudirman Panggang, malam Sabtu tetap ada kajian di sini. Jumat sore nggih untuk ibu-ibu tafsir juz amma kalian fikih wanita. Kemudian Ahad pagi tetap ada kajian bapak-bapak seperti biasa. Ya karena saya perginya nanti Ahad sore baru saya ke Malang. Kemudian untuk kajian akhir pekan Sabtu kalian Ahad untuk tiang sepuh. Untuk bapak-bapak kalian remaja tetap ada seperti biasa. Kajian malam Senin untuk warak belum dimulai. Itu saja. Dan kalau cukupkan sekali lagi untuk yang butuh air nanti dropping air silakan hubungi Pak Mugi. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.